pembicara kita, Ibu Farah, dan juga teman-teman pengurus RKI di kelas Ibu Pintar RKI Pinang, dan juga para peserta, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu hebat di kelas Ibu Pintar RKI Pinang. Alhamdulillah, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bertemu kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Ibu semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga Sehat, selalu Alhamdulillah. dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan di kelas Ibu Pintar ini yang keempat ya. Masya Allah ya. Tidak terasa yang keempat, tapi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan yang keempat ini kita semakin apa ya merasakan semakin lama tuh waktunya semakin dekat. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan dari yang pertama sampai yang keempat ini mudah-mudahan jadi sinergi ya. Jadi apa saling menyambung terus ya. Mudah-mudahan jadi pengetahuan yang utuh buat kita semuanya. Perlu kami ketahui bahwa kegiatan RKI Pinang yang mana kita mengadakan kegiatan di kelas Ibu Pintar ini sama-sama kita mengupayakan kegiatan ini bisa bermanfaat ya buat ibu-ibu yang memang Masya Allah ya, ibu itu adalah madrasah ya untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Makanya menjadi seorang ibu itu bukan menjadi beban, tapi pahalanya luar biasa. Bahkan kita di sini berupaya untuk terus belajar. Karena memang menjadi seorang ibu yang berkualitas tentunya harus terus ingin menambah pengetahuan dan juga menambah ilmu untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan alhamdulillah di pertemuan kami yang keempat ini kita mengambil tema yaitu mengatasi kecemasan anak. Ini Masya Allah ya, lagi-lagi berkaitan dengan ibu ya. Bagaimana seorang ibu ketika kita melihat anak-anak kita mungkin bukan hanya cemas ya, panik atau mungkin anak-anak kita nggak tenang dalam keadaan galau. Di sini peran ibu itu menjadi gerbang utama. Jadi ibu itu adalah pintu ya, pintu bagaimana ketika menjadi rumah buat anak-anaknya, ketika anak-anak dalam keadaan kondisi yang tidak stabil, kitalah di sini menjadi rumah untuk anak-anak kita. Untuk menjadi rumah, tentunya kita harus punya bekal. Makanya saya selalu sampaikan bahwa ilmu itu luar biasa. Bahkan dikatakan ketika seorang ibu memiliki kesabaran, kenapa seorang ibu bisa memiliki kesabaran? Karena memang di situ di balik kesabarannya itu ada ilmu yang luar biasa. Gak mungkin seorang ibu bisa bersabar tanpa dia memiliki bekal ilmu. Di sini juga saya pernah mendapatkan materi juga ya berkaitan dengan bagaimana terjadinya konflik ya. Mungkin konflik itu bisa terjadi dengan pasangan, dengan anak kita, dengan keluarga. Itu karena salah satunya ada yang merasa tidak dihargai, tidak dicintai, dan tidak diterima. Itu saja. Coba kita refleksi kalau memang itu terjadi, kenapa masalah-masalah konflik yang bisa terjadi di tengah-tengah kita karena memang adanya salah satu dari salah satu pihak itu merasa tidak didengar, tidak dihargai, tidak diterima dan juga tidak dicintai. Nah, inilah pintu pertama ketika ibu sudah menerima apapun kondisi seorang anak, sudah bisa mencintai, menerima apa adanya, sudah bisa menghargai siapapun, apalagi anak ya, ibu-ibu semuanya itu sudah salah satu gerbang utama yang bisa membuka anak itu akan merasa damai, tenang, menjadikan ibunya menjadi rumah untuk dia ketika dia dalam kondisi yang tidak stabil atau merasa dalam kondisi dengan keadaan yang sangat cemas atau dalam kondisi yang bermasalah. Nah, itu
Itu yang membuat kita terus belajar bagaimana menjadi seorang ibu itu tidaklah mudah. Seperti kita ketahui juga, ketika seorang ibu punya punya bekal ilmu, maka dia akan bisa memberikan pijakan ya, atau penguatan kepada anak-anaknya. Karena memang tiga guru bagi anak adalah orang tua, guru, dan juga lingkungan. Di sini pintar-pintarnya ibu memberikan penguatan kepada anak, dan juga pintar-pintarnya ibu menyekolahkan untuk anak-anak di mana di sekolah yang tepat, dan juga bagaimana memberikan lingkungan yang terbaik untuk anak. Seperti itu gambaran kami di kelas Ibu Pintar, yang mana kami bersama teman-teman panitia yang luar biasa ini selalu mempersiapkan ya sebaik mungkin untuk menjadikan ibu-ibu di seluruh wilayah, terutama mungkin di Kota Tangerang dan sekitarnya, menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang pintar sesuai dengan komunitas kita, yaitu ibu di kelas pintar. Itu saja gambaran kami, saya sebagai bertanggung jawab di acara RKI Pinang ini. Mudah-mudahan ibu-ibu terus mengikuti agenda-agenda kami, yang memang insya Allah ini di bulan keempat ini kita masih online. Insya Allah kita juga punya rencana nanti mau mengadakan kegiatan offline ya, nanti dalam rangka Hari Ibu, atau mungkin nantikan saja agenda-agenda kita yang memang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dapat menikmati, menjadikan kegiatan ini menjadi sangat manfaat buat kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah Bu Irma, jazakillah khair atas sambutannya. Seperti yang Bu Irma sampaikan tadi ya, kita sebagai ibu-ibu jangan hanya kosong aja. Jadi kita harus punya bekal dalam mendidik, memberikan kasih sayang, dan dalam mengasuh anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak punya bekal, bagaimana caranya kita bisa mengasuh anak-anak kita atau memberi ilmu pada anak kita. Baik, tidak berlama-lama kata, kita langsung aja ya. Boleh? Saya mau ice breaking. Bisa ya? Panitia boleh jawab. Siap? Ice breakingnya, tempat apa yang biasa sering dikunjungi setelah pandemi atau dari pandemi sampai sekarang? Siapa yang bisa ya? Bu Farah boleh, Bu Farah. Tempat apa yang biasa sering dikunjungi sejak pandemi sampai sekarang? Nah, Bu Evi udah tahu jawabannya. Rumah sakit. Nggak kedengeran. Rumah sakit. Rumah sakit. Oh, Bu Evi satu lagi. Ada peserta, ada yang bisa nggak? Mall. Ada lagi. Salah. Bu Irma, tahu Bu Irma? Wah, ada Bu Mama ya, tempat Olga. Nyerah ya? Dah, nyerah nih ya. Bu Farah tahu nggak Bu Farah? Nggak tahu. Jawabannya yaitu Zoom. Zoo itu plesetan dari Zoom ya. Jadi pandemi itu dari pandemi kita terjadi dulu sampai sekarang, Zoom itu tiada hari ya. Dari mulai acara seperti ini ataupun dari mengaji ataupun seminar yang lain ya. Jadi zoo itu plesetan dari Zoom. Udah sih, udah begitu aja. Baik, tak lama-lama lagi kita langsung aja ke acara pokok kita. Sebelumnya saya mohon kita dari tim BPK untuk membaca doa. Di mana ya? Saya ini ya. Yang lain mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fiddin wa alimhu ta'wil. Artinya, ya Allah,
berilah kefahaman kepada kami dalam urusan agama dan ajarkan kami ilmu takwil. Itu ya doanya. Baik, kepada Bu Farah kita berikan silakan waktunya untuk perkenalan. Langsung Bu Farah aja ya. Langsung dari slide ya Bu Farah ya. Ya, boleh. Nah, ya. Silakan Bu Farah, monggo. Iya. Em, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ketua RKI Pinang, Ibu Irma Haryanti, beserta jajaran pengurus yang saya sayangi, yang saya muliakan, yaitu para panitia yang luar biasa yang mudah-mudahan terus diberikan oleh Allah kesehatan ya, kekuatan untuk terus menjalankan program-program kebaikan ya untuk para ibu-ibu di sekitar kita ya, terutamanya di Kota Tangerang, terutamanya di wilayah Pinang, agar semakin menjadi ibu yang bahagia tentunya ya, ibu yang tenang, ibu yang tahu bagaimana cara menjalani rumah tangga, menjadi istri yang solihah dan juga ibu yang solihah bagi anak-anaknya. Dan juga yang saya sayangi, yang saya muliakan yaitu para peserta Zoom meeting ya, webinar pada kesempatan kali ini, yang selalu bersemangat untuk belajar gitu ya. Jadi kalau pantunnya itu 2-3 kambing saling kejar. Cakepnya mana? Cakep. Cakep. Ibu-ibu pintar selalu haus belajar. Nah, seperti Masya itu. Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah ridho ya terhadap aktivitas kebaikan kita pada hari ini ya, dan menjadi pijakan kita untuk melangkah menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam bering salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat, sahabat dan juga insya Allah sampai pada ke kita para pengikutnya. Ya, baik. Ibu Solia semua, pada kesempatan kali ini tema kita adalah mengatasi kecemasan pada anak gitu ya. Sebelumnya nih yang telah mengikuti kelas pintar bulan lalu. Kemarin itu kalau nggak salah saya memberikan PR tuh ya. PR bagaimana kita reparenting gitu ya, reparenting. Udah di Sudah diterapkan belum ya apa yang sudah diberikan kemarin? Boleh Sedikit, di sedikit kolom Bu. chat. Oh sedikit, gimana Bu Vika? Bu Vika sudah menerapkan apa Bu Vika? Yang mana itu? Yang stres ya? Ya, Atau kan yang luka batin? ada stres, ada luka batin ya, kemudian juga ada yang sebelumnya juga positive vibes ya pada anak dan remaja. Nah, ya tapi yang kemarin banget deh tuh, yang kemarin banget yang waktu luka batin itu ya. Kan bagaimana kita memutus pengasuhan yang toksik tuh. Nah, ada beberapa pijakan di sana. Ada yang sudah dilaksanakan belum? Ya Atau sedikit nih yang luka batin. Kalau Is, yang si kecil itu misalkan punya salah, dikit-dikit nahan emosinya. Jadi kalau ngadu, Umi si Abi galak, ayo. Jadi nahan-nahan dikit biar nggak ikut ngomel Bu Bara. oh Jadi gitu. kan takut kalau misalkan jajan, nggak boleh banyak jajan gitu kan. Jadi sedikit-sedikit deh Sedikit sudah mulai menerapkan ya. sudah mulai bisa mengontrol ya. Namanya mak-mak kan kalau udah kebawa emosi kan
semua dikeluarin. Nah, kemarin kan kalau udah mulai mau emosi tuh kita ada harus pause dulu ya, pause dulu atau Nah, pending dulu. ditahan. Ya, dipending dulu selama beberapa detik ya, 10 detik, 20 detik. Nanti kita baru apa namanya berbicara ataupun bertindak gitu kan ya Iya, betul. pada anak kita. Ya baik kalau yang ibu-ibu boleh di kolom chat sudah ada yang diterapkan belum? Boleh? Oh, kayaknya nih lupa kali ya apa yang diterapkan. Lupa apa enggak nih? Insya Allah coba kita lihat nih chatnya ya. Oh, bukan ya. Oke, baik tuh ada satu chat bilang apa? Sudah bu kadang-kadang ya, alhamdulillah. Oke, baik ya. Ya, alhamdulillah memang sebenarnya apa kalau memang membutuhkan satu sesi yang lebih khusus ya boleh nanti menghubungi panitia ya untuk apa namanya lebih dalam lagi ya bagaimana kita mencoba untuk mengobati sampah-sampah emosi ya, membuang sampah-sampah emosi dalam diri kita dan bagaimana kita mulai reparenting lagi gitu ya agar kita lebih bahagia dalam membersamai anak-anak kita. Ya, baik tema kita yang sekarang adalah mengatasi kecemasan anak. Nah, ini adalah tema yang menarik ya. Kasus-kasusnya banyak datang di ruang praktek saya dan Masya Allah gitu ya. Kemarin juga mendapatkan satu kasus yang luar biasa gitu ya, yang sampai nekat untuk berpikir untuk mengakhiri hidupnya gitu ya, Masya Allah. Padahal dia masih seorang anak yang usianya itu mungkin hanya sekitar 13 tahun ya, 12 tahun, 13 tahun yang memang diawali dengan kecemasan, Masya Allah. Silakan dibuka slide-nya. Oke ya. Baik, sebelumnya kenalan dulu ya, kenalan dulu lagi di slide berikutnya ya, boleh kita buka. Ya, ibu semua ya, apa namanya, mungkin yang baru bergabung ataupun yang kemarin ya, ini adalah diri saya ya, yang apa namanya bernama Farah Oktavia Tumiwa. Pendidikan saya adalah S1 Psikologi dari Universitas Pajajaran. Yang alhamdulillah anak saya yang gadis juga ternyata mengikuti jejak saya ya. Alhamdulillah kemarin juga keterima ya melalui jalur UTBK. Kemudian aktivitas saya tadi apa namanya ibu rumah tangga dengan 5 anak yang masya Allah dengan 5 anak ini saya banyak belajar. Jadi ternyata dengan kita mempunyai anak yang istimewa gitu ya, anak-anak yang istimewa membuat kita menjadi lebih punya keterampilan baru untuk menghadapi berbagai karakter anak kita. Kemudian saya juga adalah founder dari Rise Consulting and Therapy ya dan juga mengepalai sekolah anak berkebutuhan khusus bernama Rise Centra School. Kemudian juga saya apa namanya menjadi konsultan psikologi di Sekolah Islam Terpadu Asukriya, penanggung jawab pendidikan inklusi di STIT Al-Fatih Tangerang, kemudian juga menjadi DKM atau Dokter Kesehatan Mental dan Dia dan juga narasumber parenting di berbagai sekolah dan trainer pembekalan pabat di berbagai sekolah. Moto hidupnya adalah Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami ya, Allah tujuan saya ya, Masya Allah. Lanjut. Baik, apa itu cemas? Apa itu cemas? Apa itu cemas? Perasaan tertekan, memikirkan, membayangkan hal yang akan membuat kita tuh sedih ya. Perasaan tertekan, memikirkan, membayangkan hal yang menyedihkan. Maksudnya menyedihkan itu akan membuat kita sedih. Keyakinan terhadap sesuatu di masa yang akan datang. Ya, tentunya keyakinan itu keyakinan yang buruk gitu ya. Misalnya gitu ya, aduh nanti kalau aku sekolah nih, pasti aku ketemu sama temen yang itu lagi. Aduh, mana dia tuh suka ngebully aku lagi. Nah, gitu. Jadi udah mulai tuh cemas ya. Nah, antisipasi merupakan bentuk antisipasi terhadap masalah atau rasa sakit ya. Aku nggak mau terganggu lagi sama dia misalnya kayak gitu ya. Ini kalau terjadi pada anak atau remaja kita gitu. Nah, cemas ini ya adalah gejala yang ada pada banyak gangguan psikologis.
Jadi misalnya orang-orang yang kena bipolar ya, bipolar disorder awalnya cemas. Orang yang kena apa namanya anxiety ya, gangguan anxiety misalnya kayak psikosomatis gitu ya, maksudnya awalnya cemas gitu ya. Bahkan orang-orang yang mempunyai halusinasi gitu ya. Nah, awalnya juga adalah cemas, kecemasan gitu ya. Kecemasan itu sesuatu yang apa namanya difikirnya itu adalah akan membahayakan atau akan membuat dia sedih. Nah, cemas itu berbeda dengan rasa takut ya, ibu-ibu semua. Kalau takut itu jelas objeknya dan kaitannya dengan saat ini. Misalnya, kalau kita melihat kecoa nih, atau anak kita melihat kecoa atau melihat tikus. Nah, itu adalah takut, bukan cemas, gitu ya. Nah, atau misalnya ada petir, ya. Nah, itu kemudian dia jadi takut gitu ya. Nah, apa namanya langsung kayak apa tegang gitu ya. Nah, itu adalah takut karena memang objeknya jelas dan kaitannya dengan saat ini. Kalau cemas belum tentu jelas ya atau abstrak objeknya dan kaitannya dengan masa yang akan datang. Misalnya ada seorang anak yang dia itu baru masuk TK. Ya, dia punya rasa takut nanti merasa lingkungan itu tidak nyaman, teman-temannya tidak nyaman, gurunya tidak nyaman. Atau ada yang apa namanya kejadiannya kan di masa yang akan datang, belum terjadi di hadapan dia saat ini. Atau anak yang mau ujian, dia udah membayangkan nih, "Aduh pasti aku nggak bisa nih ngerjainnya nih. Kalau aku nggak bisa pasti nilai aku jelek. Kalau nilai aku jelek pasti aku akan dimarahin." Nah, itu kaitannya belum terjadi dan kaitannya dengan masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah cemas ya, beda takut dengan cemas. Ya, next. Oke. Bagaimana gejala fisiknya kalau orang-orang yang sedang cemas atau anak kita cemas? Otot-ototnya menjadi kaku, tegang ya. Nafas tidak teratur ya. Bahkan ada yang sesak nafas gitu ya. Ada seorang anak ya, kemarin ini luar biasa mendapatkan satu kasus ya, anak itu kalau dia mau sekolah ya, kalau dia mau sekolah, dia itu pasti sakit perut ya, lambung. Nah, kemudian lambungnya itu sampai dia sesak nafas kayak gitu. Itu awalnya ya, ayah dan ibunya itu tidak tahu gitu, dipikir memang ada masalah di perutnya. Masya Allah pertama ada masalah di perutnya, berobat ke dokter ini dioperasilah usus buntu. Kemudian sesak nafas, apa, sembuh sebentar habis itu muncul lagi. Nah, kemudian pada saat itu, dia udah mulai, ada sesak nafas, akhirnya pergi ke dokter jantung. Gitu ya. Setelah sampai, apa namanya, diperiksa, nah kemudian dia bertemu dengan satu dokter di Cito ya, kata, "Maaf Bu, anaknya kalau kalau me menda apa, merasakan gejala ini, lambung atau sesak nafas ini, sakit perut dan sesak nafas ini pada saat kapan? Pada saat pagi dan pada saat mau tidur," katanya. Nah, jadi ternyata ya, coba Bu dibawa ke psikolog gitu ya. Tadinya mau dibawa ke psikiater tuh ya, karena kan memang kalau rumah sakit biasanya nanti diajukannya pasti ke psikiater gitu ya, sesama dokter gitu kan. Dan kalau psikiater biasanya dikasih obat gitu ya, obat penenang gitu ya. Nah, ternyata memang itu terjadi ketika dia memikirkan mau sekolah dan ketika malamnya itu dia memikirkan besoknya dia harus sekolah. Nah, seperti itu. Jadi muncullah gejala seperti seperti itu gitu ya, Masya Allah. Kemudian jantung berdebar-debar ya, banyak keringat. Nah, gitu. Padahal misalnya di tempat AC tapi keringatnya mengucur gitu ya, seperti itu. Kemudian pusing, sakit kepala ya, sakit perut. Nah, tadi yang seperti kasus yang tadi ya, mual, ya, sakit kaki ya, kemudian tangan ya atau punggung nih terasa berat ya, sakit dada ya. Gatal-gatal, nah, gatal-gatal ya, kemudian ngompol. Nah, kalau seandainya ada anak kita yang dia ini udah SD tapi masih ngompol, nah, boleh kita, cek lagi di bagian, urologi gitu ya, urinnya, tapi kalau ternyata tidak apa-apa, maka bisa dipastikan dia mengalami kecemasan, ya, ngompol, sulit tidur gitu ya. Kemudian mimpi buruk ya, tidak nafsu makan ya, atau sariawan yang nggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata ini juga hubungannya ada dengan kecemasan. Lanjut.
Oke, kemudian gejala fisik yang lain adalah mak, migrain ya, bersama tadi ya, mak, migrain ya, lemas, atau terlalu banyak tidur karena tidak mau menghadapi sesuatu. Akhirnya tidur lagi, bangun, tidur lagi ya. Tics, apa itu tics? Itu adalah gerakan yang berulang-ulang gitu ya. Jadi misalnya em, apa namanya kakinya tuh bergetar gitu ya. Sekali lihat ya ada orang yang kakinya getar-getar kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya cemas gitu ya. Atau matanya ini kok berkedip-kedip gini gitu. Deg 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 gitu ya. Gerakan berulang-ulang. Nah, itu juga bisa kalau kita telaah lagi ya, bisa jadi itu karena masalah kecemasan gitu ya. Atau mungkin bisa jadi juga ada masalah dalam sarafnya. Nah, tapi ketika misalnya itu baik-baik saja, bisa jadi itu adalah karena kecemasan. Tekanan darah menjadi tinggi ya, jantung ya, karena, jantung yang tadi berdebar-debar dan juga bisa obesitas. Nah, maksudnya apa sih kok bisa begitu? Karena ada yang disebut dengan stress eating tadi. Ketika dia cemas, dia merasa ketika apa, butuh untuk menyalurkan kecemasannya itu dengan makan gitu ya. Makan itu untuk meredakan rasa cemas, tapi sebenarnya cemasnya tidak hilang gitu ya. Karena cemas itu bab diobatinya adalah kita mencari akarnya, akar dari permasalahan yang membuat dia cemas tadi gitu ya. Lanjut. Oke. Kemudian gejala emosinya bagaimana? Mudah tersinggung, mudah terpicu. Nah, jadi yang kemarin itu ya, yang saya bilang kasus seorang anak yang akhirnya dia waktu itu, masya Allah ya, nih kalau diceritakan dia mau apa? Awalnya dia menyakiti diri dia ya dengan apa? Dengan silet ya, kemudian ketahuan, dan terakhir itu yang akhirnya sekolahnya mengeluarkan dia itu dia mau loncat dari apa gedung gitu, masya Allah. Itu adalah anak yang mudah tersinggung. Awalnya dia ketika temannya berkomentar itu disangka menyinggung diri dia. Nah, mudah terpicu, marah gitu ya. Nah, diawali dengan memang cemas awalnya seperti itu. Nah, jadi kalau orang yang sebenarnya ada orang nih atau ada anak nih lagi mudah tersinggung ya, mudah gampang rewel gitu ya. Ya, berarti kita berikan rasa bahwa tenang, Nak, kamu itu dicintai, kamu itu berharga. Nah, ya sebenarnya itu awalnya dari cemas tadi, seperti itu. Nah, gejala perilakunya adalah menangis, rewel, cengeng ya, kemudian berteriak, bergantung, maksudnya bergantung itu bukan itu, bergantung kepada, orang tuanya gitu ya, pokoknya nempel aja sama orang tuanya, gitu ya, kayak buntut gitu loh. Padahal misalnya dia udah, kelas 6 SD gitu ya, karena merasa insecure tadi, ya, agresif ya, atau bahkan dia menarik diri. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang muncul diakibatkan bisa jadi awalnya adalah kecemasan yang tidak tuntas, yang tidak ditangani tadi. Kalau gejala kognitifnya gimana? Tidak fokus. Nah, ini juga ada masuk kasus ya di apa, di ruang praktek saya itu, kalau anak yang nggak fokus tuh kan rata-rata, ini anak ADHD apa bukan sih gitu ya. ADHD itu apa sih? Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi gejala pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, nama lainnya gitu ya. Dia tidak fokus atau bisa jadi dia itu cemas sehingga dia nggak fokus. Dia nggak fokus sama apa yang dikatakan guru karena dia fokus sama pikirannya. Nah, saya pernah nih mendapatkan anak seperti anak SMA gitu ya. Dia self diagnose diri dia sendiri. Aku kayaknya ADHD deh katanya. Dia pintar ya, dia pintar karena ibunya juga kan memang dia seorang dokter gitu ya. Tapi setelah dilihat lebih dalam, oh tidak, ternyata dia nggak ada ADHD-nya gitu loh. Artinya dia, tidak apa namanya, tidak clumsy lah, tidak sembrono gitu jadi orang, dia rapi gitu ya. Kan kalau orang ADHD tuh, anak ADHD tuh nggak rapi, dia agak sembarangan gitu loh. Nah, ternyata setelah apa namanya, ditelaah lagi, eee, apa yang menyebabkan dia mempunyai kecemasan terhadap sesuatu. Nah, pada kasus itu, gurunya itu pernah berbuat hal yang tidak baik kepada dia gitu ya. Sehingga dia tuh merasa cemas ketika harus belajar, tidak fokus ya. Enggan bermain karena sibuk dengan pikirannya sendiri. Enggan belajar, mudah lupa gitu ya.
Mudah lupa dan apa ini di bawah nih? Nggak kelihatan ya. Kalau di itunya sebentar. Mudah lupa apa di situ ya? Bisa dikatasin dikit nggak ya? Tar. Oh, prestasinya pun jadi rendah gitu ya. Anak-anak yang cemas itu karena dia tidak fokus, maka prestasinya itu rendah, sangat berpengaruh. Ya. Jadi bukan berarti dia itu IQ-nya apa? IQ-nya rendah atau dia itu punya apa masalah gangguan belajar, tapi bisa jadi karena diawali dengan cemas sehingga dia tidak fokus. Nah, tidak fokus ya pasti performance-nya di sekolah itu menjadi tidak baik dan prestasinya pun rendah seperti itu. Silakan, next. Oke, jenis kecemasan masa anak ya. Baik. Kalau bayi sampai dengan 2 tahun ya, merasa tidak aman dan nyaman terkait perawatan. Jadi 0 sampai 2 tahun itu adalah masa dalam perkembangan psikososial anak itu, masa trust versus mistrust. Jadi kalau dia pengasuhnya itu responsif gitu ya, kemudian pengasuhnya itu tidak berganti-ganti. Misalnya responsif itu gini, dia nangis gitu ya, "Oh mau makan ya? Oh aus ya?" Nah kayak gitu kan, itu responsif tuh. Nah itu biasanya anaknya jauh lebih tenang nanti ke depannya, ya ketika dia masuk ke masa sekolah. Tapi kalau misalnya dia nangis, diabaikan gitu kan, atau cara gendongnya itu ibunya kesel gitu ya, wah gitu, tidak membuat dia nyaman gitu, gendongnya kencengan. Makanya memang kalau kita baru melahirkan itu perlu sekali support system, karena kadang-kadang kita juga lelah ya, habis melahirkan tiba-tiba langsung, apa namanya, ada tugas baru tuh di sana, butuh support system gitu ya. Nah, karena apa, kalau kita tidak seperti itu akhirnya efeknya adalah ke si bayi ya. Nah, bayi itu tidak menjadi merasa insecure, jadi malah menjadi cemas. Atau tiba-tiba suara keras gitu, ada bentakan gitu ya, atau misalnya, apa namanya, teriak. Nah, itu juga menjadi anak, untuk bayi 0 sampai 2 tahun menjadi, apa, sumber dari kecemasan mereka. Atau kejadian yang tiba-tiba, maksudnya apa? Pada saat dia, sebentar gitu ya, pada saat dia bermain, ibunya ada, tiba-tiba ibunya itu nggak pamit misalnya, langsung ngilang gitu. Nah, banyak nih yang kayak gini nih, kan, misalnya ibunya mau pergi kerja nih, gitu ya, tiba-tiba ibunya udah nggak ada gitu loh, nggak pamitan dulu. Nah, dia merasa, "Loh kok nggak ada, hilang?" Gitu ya. Ini adalah kejadian yang tiba-tiba, sehingga dia menjadi cemas ya. Kemudian usia 3 sampai 6 tahun, adanya bahaya fisik ya, apa namanya, kemudian kehilangan kasih sayang orang tua, ya artinya, tadi, apa namanya, orang tuanya itu tidak memiliki quality time dengan anaknya. Nah, karena bagaimanapun juga kita harus memberikan hak anak gitu ya, untuk dia bisa bermain walaupun hanya 30 menit gitu ya, atau dia bisa bercerita walaupun hanya 30 menit gitu kan. Merasa berbeda misalnya, kok kakak yang ini, putih, kakak yang ini putih, aku hitam gitu dan apalagi misalnya di-label gitu kan. Nah itu juga membuat diri dia jadi cemas kayak gitu ya, kok aku beda ya gitu ya. Atau misalnya dia ngelihat kakaknya itu kayaknya pinter gitu dan itu sering dipuji gitu ya, akhirnya dia, "Kok aku beda ya sama kakakku ya?" Nah seperti itu. Atau terbalik gitu ya, "Kok aku beda sama adikku ya?" Merasa tidak mampu menghadapi situasi. Maksudnya apa? Apa-apa kita, layani gitu ya, apa-apa kita, apa namanya, kita handle. Nah, sehingga ketika dia ada suatu situasi yang baru gitu ya, dia akan bilang, aku nggak bisa." Dia akan bilang seperti itu tuh, dan itu membuat dia jadi cemas. Gitu ya. Misalnya pakai kaos kaki gitu ya, "Udah deh sini aja deh, nanti kamu nggak bisa," kayak gitu. Nah, akhirnya dia bilang, "Aduh aku nggak bisa." Akhirnya ketika misalnya dia harus melakukan itu, aku nggak bisa karena memang dia merasa tidak mampu menghadapi hal tersebut. Apa yang menjadi kecemasan anak SD dan SMP? Identitas baru, maksudnya ketika dia masuk ke apa namanya, dari anak SD ke SMP atau dari anak TK ke SD gitu ya.
Nah, itu juga membuat dia cemas pasti karena butuh proses adaptasi. Situasi baru, misalnya pindah sekolah gitu ya, pertemanan atau bullying, dan ini paling sering sekali ya yang menjadi kecemasan anak ya. Dan satu lagi ujian. Jadi kalau sekarang nih kita boleh bersyukur, kalau dulu kan ada yang namanya UAN ya. UAN itu dulu apa namanya, kalau kelulusan anak itu ditentukan oleh 3 mata pelajaran ya. Waktu itu kan ya, kalau sekarang kan alhamdulillah udah nggak seperti itu. Ternyata ya, ini efeknya pada waktu diberikan, UAN ini, itu Masya Allah banyak siswa yang menjadi cemas. Nah, salah satunya tuh ya, banyak fenomena terjadi kesurupan massal. Nah, padahal kesurupan massal ini sebenarnya histeria, gitu loh, histeria dari tekanan batin dari siswa, gitu. Setelah dikaji lagi, ini bukan hanya ada satu satu apa, satu hantu memasuki semuanya gitu ya, bukan seperti itu. Tapi ternyata Masya Allah nih hubungannya adalah dengan kecemasan yang terjadi pada anak-anak pada waktu menjelang UAN gitu ya, seperti itu. Baik, silakan lanjut. Oke, baik ya. Ciri lain dari anak pencemas ya. Anak pencemas seringkali mudah merasa takut atau cemas melihat segala hal. Itu ini dari sininya tuh udah ke apa, dahinya itu banyak berkerut gitu. Gitu ya. Beda tuh kalau anaknya cemas sama anak lepas gitu ya. Kalau ngeliat sesuatu tuh langsung mikir dulu nih bahaya nggak ya buat aku gitu ya. Ini gimana ya nanti ya gitu. Udah mikirin yang eh, membuat buruk gitu ya. Sering merasa sakit pada hal-hal yang orang lain tidak rasakan gitu ya. Ya tadi yang dikatakan ya. Kadang dia sakit perut, kadang dia sakit dada. Nah, gitu. Padahal tidak ada sesuatu yang apa yang membahayakan secara fisik ya. Kurang populer, ragu-ragu, mudah dipengaruhi, rigid atau kaku. Nah, ini juga bisa terjadi ya, ciri lain dari anak pencemas. Dia kurang populer karena dia tidak percaya dengan diri dia. Dia menjadi anak yang ragu-ragu karena banyak disalahkan. Gitu ya, anak yang banyak disalahkan, dikritik itu menjadi anak yang ragu-ragu dan anak yang pencemas. Mudah dipengaruhi karena dia tidak yakin dengan diri dia sendiri, gitu kan ya. Rigid atau kaku. Nah, rigid atau kaku ya maksudnya kalau A, kalau B. Kalau ada sesuatu yang tiba-tiba berubah, langsung dia jadi cemas tuh. Nah, kayak gitu ya. Konsep dirinya rendah sangat bergantung pada orang dewasa ya. Nah, ketika marah dengan orang lain, dia tidak bisa secara terbuka. Nah, karena bisa jadi ketika dia mengekspresikan perasaannya, itu banyak dikritik, banyak disalahkan gitu ya. Sehingga dia biasanya tidak secara terbuka, tapi ya tadi emosi yang terkubur tadi ya, kan sebenarnya tidak mati ya. Emosi yang kita kubur itu sebenarnya nggak mati, dia tetap hidup, malah dia nanti akan keluar dalam bentuk yang tidak baik ya. Cirinya tadi yang cemas tadi gitu. Dan biasanya perilaku dia untuk mengatasi sesuatu adalah menghindar, nggak mau sekolah, nggak mau apa, nggak mau ikut ujian, nggak mau ke tempat itu, nggak mau balik lagi ke pesantren gitu ya, dan lain sebagainya gitu, menghindar. Nah, karena menurut dia ketika tidak bertemu dengan itu, dia akan merasa aman. Nah, seperti itu. Dan saya biasanya kadang-kadang nih kalau bertemu dengan anak yang penyemas, orang tuanya juga ikut-ikutan cemas. Ya udah deh, apa pindahin sekolah aja ya, misalnya kayak gitu ya. Kalau bukan sesuatu yang membahayakan ya, ajarkan anak untuk menghadapi. Nah, ajarkan untuk menghadapi. Jadi kalau kalau kata apa ya, di satu drama Korea yang pernah saya ini ya, pernah saya tonton tuh ya, hadapilah atau kamu tidak akan menjadi anak yang bertumbuh gitu ya. Jadi kalau kalau saya bilang, kalau bapak dan ibu akhirnya memindahkan dia, berarti bapak dan ibu sudah mengajarkan dia untuk menghindar terus terhadap situasi. Padahal situasi itu harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Seperti itu. Silakan lanjut. Oke, penyebabnya apa? Nah, kita reflektif ya. Kita reflektif, mungkin kita reflektif kepada anak-anak kita yang mungkin saat ini di antara anak kita tuh terlihat nih ada gejala-gejala cemasnya ya. Penyebabnya satu, insecure. Nah, insecure itu merasa tidak aman. Nah, dari mana dia merasa tidak aman? Kalau pengasuhannya tidak konsisten antara ayah dan ibu berbeda nilai. Ayah ngomong A, ibu ngomong B, dan berdebatlah mereka. Nah, kayak gitu tuh.
Anak tuh jadi cemas tuh kayak gitu, ya. Kemudian harapan, ya, harapan harapan yang tidak konsisten. Berharap apa namanya, kamu tuh harusnya bisa ngalah sama adik kamu gitu ya. Atau misalnya, ya udah kamu nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu bilang nggak suka sama adik kamu bilang aja. Itu beda-beda gitu ya omongannya. Itu jadi justru yang bener yang mana sih sebenarnya kayak gitu ya. Kemudian orang tua yang perfeksionis, ya Allah, orang tuanya itu pintar gitu ya. Matematika, dia jago matematika, biasa dapat 90 100. Ketika ngelihat anaknya itu nilainya cuma 80, kok bisa sih cuma 80? Nah, misalnya kayak gitu kan ya. Orang tua yang perfeksionis, pokoknya kamu harus lebih baik ya. Kamu ikut Aduh. les ini, les ini, les ini, les ini. Gitu ya. Supaya anaknya itu juga jadi yang perfeksionis gitu ya. Nah, akhirnya anak pun bisa menjadi cemas di situ. Atau anak yang diabaikan. Nah, anak yang diabaikan karena dia tidak punya apa? Tidak punya pegangan. Gitu ya. Anak yang nggak dikasih batasan, nggak dikasih aturan, dan dia cenderung diabaikan, itu dia nggak kayak punya pegangan. Aku Aduh. harus gimana sih? Gitu ya. Saya pernah tuh bertemu anak SMP yang dia tuh cemas banget. Ternyata memang dia itu jarang ngobrol sama ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibu itu sebenarnya pada dasarnya ketika anak itu bercerita akan memberikan pijakan-pijakan. Oh, kalau ketemu sama orang ini mah biarin aja gitu ya. Dia mah memang sepertinya lagi bermasalah. Nah, kamu nggak usah merasa diri kamu yang bersalah gitu. Kamu kan udah minta maaf sama dia. Tapi kok dia malahan kayak nggak mau apa, malah tetap apa namanya kesel sama kamu. Bukan kamu lagi yang bermasalah di situ. Nah, gitu kan. Kalau misalnya bapak dan ibunya nggak memberikan pijakan seperti itu, dia akan selalu merasa berarti aku yang salah ya. Gimana ya caranya biar dia mau sama aku, bergaul sama aku gitu loh. Paham ya? Tapi kalau misalnya kita bilang, "Nak, kamu udah minta maaf sama dia, itu sudah cukup. Kalau dia tidak mau memaafkan, berarti sebenarnya dia loh yang bermasalah." Misalnya kayak gitu. Jadi tuh ada pijakan-pijakan seperti itu, membuat anak tuh jadi yakin, "Oh gitu ya," nggak insecure ya. Sering dikritik, "Kamu tuh udah besar," oh sama kayak di bawah ya, "Kamu tuh udah besar, harusnya kamu tuh bisa loh ngalah sama adik kamu," ya. Atau pernah nih ada salah satu kata-kata yang ada seorang anak dalam dalam rompak saya bilang gini, "Saya tuh sering dibilang gini sama ayah saya." Eee, mbok yang besar itu, nalar gitu loh ngomongnya, "Mbok yang besar itu nalar," gitu. Jadi maksudnya kalau kamu udah kamu kan yang paling gede, kamu harusnya bisa berpikir. Nah gitu ya. Jadi dia merasa, "Oh berarti aku salah ya?" Padahal penyebabnya itu adalah anak itu baru nonton nih, baru nonton, punya apa, megang remote. Tiba-tiba adiknya mau merebut, mau ngambil remote itu. Nah, ini kan sebenarnya bagaimana nih menyikapinya? Ada yang tahu nggak kalau misalnya kayak gini? Boleh di-chat dulu deh. Misalnya nih ya, Kakak nonton duluan nih, pegang remote, ya kan. Nah, terus kemudian, adiknya, gitu kan ya, dia marah, "Aku mau remote juga, aku kan mau nonton yang ini." Nah, kira-kira kita sebagai orang tua bagaimana tuh harusnya? Nah, gimana tuh coba? Boleh dong kasih komen. Yang pegang duluan, oke oke. Cara ngomongnya, oh, beritahu adik untuk minta izin dulu ke Kakak. Tegur adik, oke, Masya Allah, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, seperti itu. Jadi ternyata kata-kata, udah kamu ngalah aja, bergantian, bergantian, boleh seperti itu. Bergantian, jadi ketika dia sweet dulu, walah, sweet dulu. Waduh, kok sweet? Ya ya nggak apa-apa, kalau dua-duanya mau sweet sepakat nggak apa-apa ya, intinya tuh jangan ada apa, emosi yang nggak tuntas ya di antara adik dan kakak. Karena kalau nggak tuntas, carikan remote lain, beli 2 ya, beli 2 ya remote-nya ya. Ya seperti itu. Jadi yang intinya adalah kita tidak boleh, apa namanya, merasa bahwa yang namanya kakak itu harus selalu ngertiin, harus selalu ngalah. Kalau dalam kasus ini kan, kakak itu yang pegang duluan gitu ya. Jadi kita harus memberikan pengertian kepada adik gitu kan. Dan juga betul minta izin kalau Kakaknya mengizinkan, silakan. Kalau Kakak tidak mengizinkan, berarti kita mencari alternatif permainan atau mengalihkan, apa namanya, hal yang menarik untuk si adik gitu ya, seperti itu. Lanjut? Oke. Kemudian yang kedua adalah guilty feeling. Anak meyakini bahwa tingkah laku mereka buruk. Anak tidak tahu perilaku apa yang sebenarnya diharapkan dari mereka. Masya Allah. Ini sangat-sangat relate dengan kasus yang saat ini saya sedang tangani gitu ya. Jadi
si anak ini ya ketika ketika saya minta dia untuk journaling ya, menulis surat gitu ya kepada ayahnya. Aku tuh nggak tahu sebenarnya aku tuh selalu di mata ayah tuh aku selalu salah. Aku nggak tahu aku tuh harus berbuat apa supaya aku tuh dianggap jadi anak yang baik oleh ayah. Masya Allah, saya sampai sedih banget. Kok bisa begitu ya gitu loh. Karena apa namanya setiap kejadian yang ada atau ada masalah itu biasanya kamu kan yang paling besar, kamu harusnya tuh begini begini begini. Jadi banyak yang apa perilaku-perilaku yang kritik sehingga dia merasa berarti tingkah laku aku tuh buruk semua ya gitu ya. Sebenarnya maunya apa sih gitu ya istilahnya nih kalau bahasanya. Nah, kemudian ada modeling. Nah, ini juga sama. Ternyata anak yang cemas juga ya itu apa namanya biasanya karena orang tuanya juga cemas. Responnya berlebihan, misalnya kayak gitu kan ya. Aduh itu kenapa itu? Aduh kenapa apa namanya jari kamu berdarah. Ya Allah gimana? Nah, gitu ya responnya berlebihan ya. Membayangkan hal yang buruk dan tidak optimis ya. Jadi orang tua yang pencemas juga, responnya berlebihan, suka membayangkan hal-hal buruk dan itu di capture atau ditangkap oleh anaknya. Orang tua yang nggak optimis, nah itu menjadi apa namanya sumber dari kecemasan si anak juga. Kemudian yang keempat adalah frustasi ya. Frustasi itu adalah terlalu banyak gagal, merasa tidak mampu dan kesulitan mengekspresikan emosi. Nah, kalau pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ini banyak anak-anak yang pencemas. Kenapa? Kalau maksudnya kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu terutama yang dia punya learning disability ya. Ketika dia merasa, "Kok aku, nggak seperti teman-teman yang lain ya? Teman-teman yang lain kok pada bisa cepet ngerjain soal ya, kok aku enggak ya?" Gitu ya. "Ya kok aku nggak bisa, temen aku bisa." Nah, ketika dia seperti itu, dia frustasi dan dia menjadi cemas, gitu. Ingat kalau dia menjadi cemas, pasti dia akan mudah tersinggung, mudah terpicu. Karena saya pernah punya kasus seperti ini ya, ada anak ya, yang memang dia itu ketika dites IQ ya, dia bukan learning disability tapi dia lebih ke intellectual disability gitu ya. Nah, maksudnya dia punya apa, kekurangan dalam, IQ-nya. Nah, ketika dia itu merasa kelas 5 SD belum bisa baca gitu ya, kemudian juga, menulis juga masih, kurang gitu ya. Nah, dia merasa diri dia, "Kok aku nggak seperti temen-temen ya, aku gagal ya?" Nah, sehingga temennya itu maksudnya mau kayak negor doang sedikit gitu loh. Nah, dia langsung mudah tersinggung, terpicu, karena suatu bercandaan akhirnya dia malah mendorong temannya itu sampai temannya luka. Luka dan orang tuanya pasti nggak terima gitu ya. Bahkan ada, dari orang tua yang tadi menjadi apa, temannya tadi, pokoknya kalau misalnya, anak itu nggak dikeluarin sampai begitu ya kata-katanya ke sekolah, "Saya akan adukan ini ke polisi." Wah, sampai seperti itu. Waduh heboh sekali pokoknya. Sebenarnya dia tuh anak yang baik gitu ya, tapi karena dia frustasi, dia menjadi cemas. Ketika dia cemas, dia mudah tersinggung. Ketika dia ada namanya anak SD itu kan kadang omongan-omongannya itu kesentil-sentil gitu ya, maksudnya bercanda gitu ya. Nah, akhirnya dia melakukan agresif. Nah, agresif tadi ya, kita masuk ke, yang apa, slide sebelumnya. Anak yang cemas bisa menjadi anak yang agresif, seperti itu. Oke, baik lanjut. Nah, oke, sampai sini saya ingin, apa namanya, ibu-ibu bereflektif ya. Kira-kira anakku ini ya, pertama ada nggak sih ciri-ciri cemasnya gitu ya. Yang kedua kira-kira penyebabnya apa ya? Nah dari yang tadi tuh, kan penyebabnya ada insecure, ada guilty feeling ya, ada modeling, ada frustasi. Nah kira-kira yang mana nih? Nah karena kalau kita tahu penyebabnya, kita akan tepat nih cara menangani anak yang cemas tadi gitu ya. Nah, apabila kita merasa dibiarin aja, nah siap-siap itu akan menjadi bom waktu ya, anak kita menjadi tumbuh menjadi pribadi yang akhirnya ada gangguan psikologis tuh. Anak menjadi panik dan tumbuh menjadi anak dengan gangguan psikologis bahkan menjadi sulit tertangani. Masya Allah. Ya artinya apa namanya, kadang-kadang kita itu perlu loh menobservasi yang jeli kepada anak-anak kita dan kita tidak membiarkan gejala itu berlarut-larut. Karena apa? Karena pasti akan menjadi semakin parah, ya Kak.
anak yang tadi ya, yang dalam kasus yang saya sedang tangani ini, ya, itu saat ini dia sudah melakukan percobaan bunuh diri itu 2 kali, ya, waktu SD dan waktu SMP. Nah, jadi sayangnya ketika SD itu terjadi, ketika di SD itu terjadi, itu tidak ada penanganan yang apa ya, yang langsung serius gitu ya. Nah, baru menangani serius ya. Yang saya sangat sayangkan pada waktu itu adalah mengapa anak itu yang dia secara emosi masih belum stabil ya dibiarkan masuk ke pesantren gitu ya. Karena apa? Karena pijakannya ini belum kuat gitu ya. Bukannya kita tidak apa tidak mempercayakan bahwa pesantren itu A, B, C gitu ya. Maksudnya pesantren itu bagus, tapi pastikan ketika kita memasukkan anak kita ke pesantren, dia memiliki kemandirian emosi ya. Dia sudah memiliki kemandirian dalam hal bina diri dan dia memiliki kemandirian berpikir gitu ya. Jadi 3 itu yang kita bekali. Kalau enggak ya, maka pasti ada masalah. Pasti ada masalah gitu ya. Dan akhirnya ketika di situ ya akhirnya pihak pesantren tidak bisa tidak bisa menanggung beban ya, artinya kalau bisa terjadi apa-apa kan nanti nama pesantrennya yang akan rusak gitu ya. Akhirnya dikeluarkan anak tersebut seperti itu ya. Dan sekarang lagi dalam bisa dibilang tuh perawatan intensif sebelum dia masuk ke sekolah yang baru gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian perasaan tidak aman terus-menerus dan pada satu titik akan kebal karena berusaha melindungi diri gitu ya. Jadi dia akan merasa tidak aman terus-menerus dan satu titik itu akhirnya misalnya ya ada seorang anak yang dia itu dimarahin sama ayahnya terus-menerus. Ya dia merasa pasti kan akhirnya jadi insecure ya. Cuma satu titik tuh dia akan apa sih paling juga marahin aku kayak begini gitu loh. Jadi dia udah kayak jadi nasehat itu nggak akan masuk lagi ke bal gitu ya. Karena disampaikan dengan cara yang tidak aman tadi, tidak diterima ya. Kemudian ada muncul gangguan fisik psikosomatis ya saat mengalami kesulitan atau tekanan. Pengaruh pada fungsi hidup, berpikirnya, bermainnya, belajarnya, interaksi sosialnya karena tadi tidak fokus ya, tidak fokus terhadap apa yang harus dipelajari karena dia sibuk dengan ketakutannya atau kecemasannya tadi. Dan adanya unfinished business, pengalaman traumatik di masa depan dan tentunya dia pasti akan membawa hal ini ke diri dia yang dewasa seperti itu ya. Ketika ada sehingga ketika ada trigger-trigger tertentu gitu ya yang mirip-mirip gitu ya, dia jadi cemas kayak gitu ya. Kayak baik misalnya yang saya bilang gitu ya, ada seorang anak yang dia waktu di bahasan kita di bulan kemarin ya, saya pernah mendapatkan klien yang dia itu kalau bekerja tuh selalu tremor, gitu ya, selalu tremor. Nah, ternyata ketika dia tremor itu ya, dia cerita dulu dia memang, punya ayah ibu yang, bisa dibilang otoriter karena mereka itu ekonominya bisa dibilang, pas-pasan dengan anak yang cukup banyak. Sehingga dia, banyak, diberikan semacam aturan gitu ya, kemudian otoriter ya. Nah, mendengar mendengar suara yang kencang dikit, itu dia langsung gugup gitu kan ya. Nah, hal itu terbawa ketika dia bekerja di rumah sakit. Kalau di rumah sakit pasti ada atasan kan. Oh, tremor tuh ini bergetar gini. Gini nih tremor tuh. Jadi dia apalagi dia itu di lab gitu kan. Jadi kan gimana tuh kalau megang-megang tabung tapi tremor gitu kan bahaya ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Tremor tuh bergetar begini dia. Nah, kan bahaya tuh kalau dia kerja di lab gitu ya, tapi dia misalnya nuangin itu gitu kan ya sampel. Nah, itu bisa 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 berantakan gitu ya darahnya, apa urinnya gitu kan ya. Nah, gitu. Ketika dia kalau misalnya ada atasan gitu ya. Nah, itu langsung ada asosiasi itu ke sosok yang otoriter tadi ya, yaitu, ayah dan ibunya gitu ya, unfinished business, akhirnya ketika atasan dipanggil atasan, keluar langsung tremor lagi gitu kan ya. Nah seperti itu, jadi ada pengalaman-pengalaman yang traumatik akhirnya, ya dan berefek di masa depan. Lanjut, oke.
Bagaimana pencegahannya? Yang pertama adalah secure assurance, karena tadi lawannya secure, lawan saya insecure adalah secure ya. Memberikan rasa aman ya kepada anak, diterima anak apa adanya, memberikan kasih sayang yang tulus ya, tidak mengabaikan anak, responsif, menghargai anak, salah dan benar tetap dihargai, evaluasinya pada saat situasi yang lagi santai gitu ya. Kemudian juga memberikan rasa percaya diri pada anak, ih kamu hebat, udah bisa makan sendiri. Bukan, aduh berantakan banget sih kamu, gini aja nggak bisa. Udah, 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 udah." Nah itu kan bisa bikin cemas juga tuh anaknya tuh, aku nggak bisa ya gitu kan. Kemudian memberikan kesempatan mengekspresikan perasaan. Anak nangis, biarin nangis, dinamai nangisnya. Kamu sedih ya. Sedih gara-gara mainan kamu tadi diambil sama kakak, misalnya kayak gitu. Sama kakak. Jangan langsung, udah sih dek, jangan nangis mulu sih dek, kata gitu. Udah segitu aja cengeng. Nah, kayak gitu tuh menjadi anak yang cemas, kayak gitu ya. Terus kemudian menerima fantasi anak, tidak menyalahkan atau mengkritik fantasi anak. Nanti kalau aku pergi ke sekolah, nanti temen-temennya bandel sama aku. Oh, aku takut, misalnya gitu ya. Ah, kamu ngadi-ngadi, misalnya gitu ya. Ngada-ngada gitu katanya. Ngada-ngada aja kamu. Ah, itu nggak seperti itu. Menambah rasa cemas. Seperti itu ya. Jadi kayak kayak apa namanya? Ini Daran, tolongin Daran. Kalau kalau seperti itu anak malah bukan jadi solusi untuk anak gitu. Mungkin maksud kita nggak apa-apa kok orang baik-baik semua gitu. Itu bukan solusi. Tapi kita bilang gitu, oh kamu takut sama teman kamu. Yang mana teman kamu yang membuat kamu takut? Misalnya kayak gitu. Tinggal Biasanya udah dia bagaimana? Iya tuh dia biar biasanya tuh kita suka dorong. Oh gitu. Ibu guru tahu atau tidak? Nah, jadi kita masuk ke membantu dan memahami dia dan memecahkan masalahnya gitu ya. Atau bagaimana kalau kamu nanti ketika dalam circle time tidak berdekatan dulu sama dia kalau kamu takut, kamu duduknya dekat sama bu guru bagaimana? Nah, seperti itu jadi ya. Jadi tidak langsung apa namanya? Langsung kayak udah sih kamu ngada-ngada aja orang itu pada masih kecil semua juga nggak bakalan kenapa-napa kok. Nah, itu jadi menyalahkan apa hayalan atau imajinasi anak gitu ya. Oke, baik, lanjut. Nah, bagaimana penanganannya? Oke, ya, menerima kecemasan anak dan menunjukkan sikap tenang. Kalau anak kita cemas, ya, ibu-ibu coba jaga jarak emosi kepada anak. Jangan ikut-ikutan, karena biasanya nih ya, kalau yang suka terjadi nih di kasus-kasus yang ada, ibunya ikut-ikutan cemas, misalnya. Kayak waktu sakit apa ada kasus yang anak sakit tuh, aduh, aduh, gitu kan ya dia. Nah, kalau misalnya ibunya begini, aduh nak kenapa sih nak? Ya Allah kenapa? Aduh gimana ya kamu ya? Berarti kan sama aja kayak gitu. Tapi yang mana yang sakit? Coba yang mana? Oh yang ini yang sakit. Ya dibalurin dibalurin minyak kayu putih ya gitu ya. Biasanya enakan loh kalau ibu pakai minyak kayu putih gimana gitu ya. Coba tarik nafas panjang kayak gitu ya. Jadi menerima kecemasan anak gitu ya dan menunjukkan sikap tenang ya. Kemudian memberikan jaminan rasa aman pada anak, anak merasa dilindungi gitu ya. Artinya misalnya kalau ada teman yang bullying, oh apa namanya, ibu udah berbicara loh sama bu guru kamu. Nanti insya Allah bu guru akan memperhatikan interaksi kamu dengan anak ini gitu. Nanti tenang aja, apa namanya ibu guru akan apa namanya ikut membela kamu gitu ya. Misalnya kalau di sekolah gitu ya. Kalau di sini iya nak tenang nah. Di sini kan ada Umi, misalnya kayak gitu ada Bunda. Memberikan jaminan rasa aman pada anak. Makanya ya, makanya ini kalau kita kembali lagi ke kasus anak yang cemas tapi dia itu berada di pesantren. Nah, yang terjadi tuh bisa jadi kasusnya bisa jadi lebih lebih parah kepada anak ya, karena dia tidak punya jaminan rasa aman. Paham ya? Ketika dia
memang orang yang pencemas ya, anak yang pencemas dan dia tidak di pesantren gitu ya, dia ada di dia bisa pulang ya ketika dia tidak nyaman dengan temannya A atau B, dia masih bisa pulang. Nah, dan dia masih pulang itu, ketika dia bisa pulang tuh dia anak akan masih merasa dia terlindungi. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dia di pesantren ya, nah, dia pasti kenapa anak itu menjadi lebih kasus apa istilahnya prognosanya itu kecemasannya menjadi semakin buruk karena dia tidak memiliki jaminan rasa aman gitu ya. Kemudian mengajari relaksasi ya kan ya, yang kemarin kita udah belajar ya, relaksasi dan strategi untuk mengatasi kecemasan, membantu anak mengalirkan emosi ya. Contohnya kita mengusap kepalanya gitu ya, punggung, tenang nak aman, tenang ya, kayak gitu ya. Kemudian deep breathing. Nah, deep breathingnya itu ya 4, 2, 7 apa? 4, 2, 7. 4 tarik nafas dari hidung ya. 1, 2, 3, 4. Tahan 2 detik ya. Tahan ya, nggak langsung apa? Nggak langsung kita hembuskan. Ya, tahan, kemudian hembuskan 7 detik ya. 7 hitungan. 1, 2 dari mulut. Hembuskannya dari mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Ya, dia breathingnya apa? 4, 2, 7. 4 tarik nafas ya dari hidung. Tahan 2 detik ya. Tahan ya. Jadi tidak langsung dihembuskan lagi. Tahan ya. Kemudian keluarkan dalam 7 hitungan dari mulut. Nah, dilakukan sampai apa namanya denyut jantungnya sudah lebih stabil. Biasanya kalau orang cemas tuh kan jantungnya berdebar lebih lebih cepat. Nah, kalau kita deep breathing seperti ini ya, denyut jantung kita akan menjadi lebih rileks gitu ya. Kemudian ada tapping. Nah, kalau tapping itu kalau anak lagi cemas bisa kita berikan tapping di sini nih gitu ya. Nah, atau dia tiduran kita giniin gitu ya. Tarik nafas nak, gitu ya. Ini tapping namanya. Tapping itu memberikan ketukan-ketukan di titik-titik tertentu ya, yang bisa membuat apa namanya syaraf-syaraf itu lebih rileks gitu ya di sini ya. Titik tapping itu ada di sini ya, ibu-ibu boleh dicontohkan di sini ya. Oke, ya. Ini kalau kita lagi stres juga nih Bu ya, kita tapping di sini enak loh Bu. Sini gitu ya sambil kita tarik nafas ya. Kemudian juga di bawah mata juga bisa ya, di bawah mata di sini ya. Saya juga kalau misalnya apa namanya eh, di ruang praktek itu ya, saya suka anak-anak yang emosinya tingkat tinggi itu saya kasih tapping aja gini. Nah, kemudian di sini ya, nah, di sini. Nah, betul ya, tapping tuh, betul betul sekali ya Bunda Mamai. Tapping gini enak gitu ya. Nah, ini ya, jadi di dahi, kemudian di samping, di bawah mata, kemudian di atas mulut, di dagu, ya, dan juga boleh di sini. Nah, di sini ya kita tapping ya, gitu. Kemudian hugging, hugging berarti memeluk ya. Kalau kita memeluk anak lagi cemas, kita peluk ya. Itu insya Allah dia akan menjadi lebih tenang ya. Pelukan itu yang paling bagus adalah jantung kita menempel kepada jantung anak ya. Jantung kita menempel kepada jantung anak 20 detik ya. 20 detik. Lama, emang lama, tapi memang itu berefek ya. Nah, terus kemudian pas kita peluk ya, kita apa namanya ajarkan juga anak self talk misalnya. Coba anak bilang, kamu apa aku aman, aku tenang gitu ya, aku aman kayak gitu ya. Aku tenang ya. Pilih kata-kata yang apa namanya membuat dia itu ketika kita tidak ada gitu ya, dia bisa positif selalu tenang-tenang aku aman, aku tenang, tidak akan terjadi yang berbahaya, aku aman, aku tenang. Jadi dia positif self talk gitu ya. Mendengarkan musik juga bisa ya untuk relaksasi, sholawat ya, murotal kalau kita lagi pusing gitu ya atau lagi mumet, sholawat ya kan ya, atau kita dengarkan murotal atau kita dengarkan musik instrumental yang relaxing tuh itu. Kalau misalnya ini ya saya lebih suka yang seperti itu.
Nah, ya, atau kemudian kalau dia suka buku, baca buku, jalan-jalan, bergerak gitu ya, berdoa. Nah, biasanya saya mengajarkan kepada anak saya doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, apa tuh artinya tuh? Bismillahilladzi la yadurru ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah ya. Layak dulu tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan apa namanya layak dulu mas misyam fil ardi baik itu dari yang ada di bumi maupun yang di langit bahwa sambil alim dan sesungguhnya dia maha mendengar maha mengetahui. Itu baca 3 kali itu ya nak. Kamu takut kalau kamu merasa cemas baca ini deh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Gitu kita bacakan. Dan minum air putih. Minum air putih itu bisa meredakan kecemasan. Lanjut. Oke. Kemudian anak-anak yang kita mau tuntaskan kecemasannya ya, kita bisa membimbing anak mengekspresikan perasaannya secara verbal. Cemas itu kan ada di dalam pikiran. Maka coba bicarakan. Nah, dibicarakan apa sih yang kamu pikirkan? Apa sih yang kamu rasakan kayak gitu ya? Diekspresikan gitu perasaannya. Nah, kemudian role play. Apa itu role play? Role play itu kita main pura-pura. Misal ya, misalnya nih, kamu cemas apa sih? Iya, aku tuh takut aku tuh gak suka tuh dia suka ngejek-ngejek aku jadi sebel misalnya gitu ya. Atau aku misalnya suka dijauhi gitu ya sama dia nyuruh sama temen-temen gitu kan. Ya udah kita role play misalnya. Dia ngejek gitu ya. Misalnya saya jadi ya udah gini ya. Apa Bunda jadi temen kamu nih. Nah, kamu jadi diri kamu gitu. Ya, coba kita latihan gitu kan ya. Jadi kayak apa? Kayak main drama-drama gitu loh, Bu. Ngapain kamu di sini? Kayak gitu kan misalnya kayak gitu kan. Ih, enggak, orang aku di sini emang pengen duduk aja gitu. Sana 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 sana. Misalnya kayak gitu. Jadi kita apa namanya role play sama anak itu. Emang kenapa aku nggak boleh duduk di sini? Nah, ini kan bebas boleh duduk sini, misalnya gitu ya. Coba kamu ngomong kayak gitu, bisa nggak? Berani nggak? Misalnya kayak gitu, biar dia mengatasi kecemasan dia, bicara sama temen yang semena-mena itu, misalnya kayak gitu. Nah, pasti awalnya tuh dia ragu, diulang lagi sampai dia akhirnya yakin gitu ya. Jadi role play itu simulasi kalau kalau apa seolah-olah dia akan menghadapi sesuatu yang bikin dia cemas itu dan bagaimana cara dia untuk apa namanya mengatasi rasa takutnya atau rasa cemasnya gitu ya. Ya, kemudian ada juga dongeng interaktif ya. Kalau ini biasanya apa? Kadang-kadang gitu ya kita bisa memberikan kisah-kisah ya, kisah-kisah yang dari kisah-kisah itu kita relatekan kepada apa namanya? Apa situasi dia. Nah, ini juga bisa nih. Dongeng itu sebenarnya cara bagaimana menasehati anak tanpa dia merasa dinasehati tuh. Nah, bisa pakai dongeng gitu ya, kisah-kisah. Kemudian seni ya, menggambar ya, boleh dia memanfaatkan perasaannya dengan menggambar ya. Terus kemudian menari, prakarya, menulis tadi yang journaling tadi ya, bermain dan berolahraga. Intinya kalau anak itu bergerak ya, seperti yang saya pernah sampaikan, yang apa namanya kalau kita lagi stres ya salah satu cara kita menghilangkan stres atau menghilangkan kecemasan kita menghilangkan tekanan-tekanan dalam diri kita kita bisa bergerak. Nah, bergerak itu bisa menari, bermain dan berolahraga kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini sebenarnya contoh kasus ya. Kasus anak yang mau masuk TK, anak yang mau masuk SD, anak yang mau masuk SMP misalnya, anak yang mau masuk SMA. Nah, jika memang itu sekolah baru, maka sebaiknya kita ada orientasi sekolah dulu. Jadi kita survei dulu ya. Kita briefing dulu nih anaknya nih loh sekolahnya. Gimana menurut kamu gitu kan ya. Minta pendapat dia. Jadi dia udah apa ya, udah kebayang nih. Udah bukan kebayang lagi, udah melihat nih situasi sekolahnya seperti ini gitu kan ya. Jadi sebelum masuk gitu ya atau sebelum mungkin juga sebelum mendaftar, kita liatin dulu nih sekolahnya ya.
Nah, kemudian saat cemas, ya baik kita langsung menamai emosinya. Oh, kakak takut ya, gitu ya. Apa yang membuat kakak takut? Terus kemudian normalisasi. Misalnya, ya aku takut nanti teman-temannya sama kayak teman aku SD. Dulu kan teman-teman SD suka ngejek-ngejek aku. Oh iya, normalisasi itu maksudnya apa? Apa menganggap bahwa itu perasaan yang memang bisa dirasakan oleh semua orang ketika berada di situasi baru gitu ya. Misalnya gitu. eh oh iya wajar. Soalnya ibu juga kalau misalnya berada di lingkungan ibu-ibu yang baru nih, baru bergabung, ibu juga kayak ngerasa apa insecure gitu loh Kak. Misalnya kayak gitu. Jadi normalisasi seperti itu. Kemudian ini juga yang penting nih, ekspresi TFAN. Apa itu TFAN? Thinking, feeling, action, dan need gitu ya. Nah, maksudnya apa? Apa sih sebenarnya yang kamu pikirkan? Thinking tuh ya. Nah, kemudian feeling, apa yang kamu rasakan? Gitu ya. Apa yang kamu rasakan? Apa misalnya thinking, apa yang kamu pikirkan? Aku takut teman-temannya itu nganggap aku tuh jelek gitu kan ya. Apa ya bukan, aku takut teman-temannya itu ngejauh apa nggak mau temenan sama aku. Nah, feeling apa yang kamu rasakan ya? Aku kan merasa sedih kalau nggak punya teman gitu ya. Action, kalau gitu apa yang mau kamu lakukan? Nah, misalnya kalau di dalam satu pesantren, misalnya atau dalam satu, coba kamu bawa aja kayak semacam permen gitu loh, buat buat kayak tanda temenan baru, misalnya kayak gitu. Misalnya gitu ya. Action, need-nya apa? Oh, berarti kamu butuh apa namanya untuk supermarket atau toko ya untuk membeli permen atau coklat. Misalnya kayak gitu untuk membuat kamu tuh bisa langsung apa namanya mmm, nyaman gitu ya dan teman-teman juga langsung mau apa namanya menyapa kamu misalnya. Jadi itu gitu tahapannya TFAN ya, thinking, feeling, kemudian kita apa namanya menanyakan action-nya apa nih gitu kalau gitu. Nah, terus kemudian need, kebutuhannya apa dari orang lain gitu ya atau dari luar untuk memenuhi action-nya itu. Kemudian ada stabilisasi, kalau misalnya kamu masih takut juga, ingat sebelum masuk kelas ya, kamu doa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang, keluarkan. Atau misalnya kalau kamu ujian, kamu doa gitu ya. Misalnya doanya adalah Allahumma yassir wala tu'assir, tarik nafas panjang gitu ya. Keluarkan kayak gitu. Ya Allah, aku serahkan kepadamu hasilnya. Ya Allah, aku berusaha semampuku misalnya kayak gitu ya. Jadi dia apa namanya memberikan positive self talk ya. Kemudian future pacing itu apa? Jika bertemu hal yang sama, apa yang kamu lakukan? Jadi maksudnya nanti di kedepannya, misalnya kamu entah itu kamu ketemu wawancara kerja misalnya, atau misalnya kamu nanti mau ujian UTBK misalnya gitu ya. Nah, kamu apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi kalau dia udah punya pola yang sama, dia akan mempertahankan pola tersebut. Nah, seperti itu. Ya mungkin lanjut lagi masih ada nggak? Oh ya, baik, sudah ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, mengenai mengatasi kecemasan anak. Kalau ada yang mau langsung konsultasi ya mengenai anaknya yang kaitan dengan kecemasan ini, boleh nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Itu saja dari saya ya. Saya kembalikan lagi ke MC, silakan. Baik, alhamdulillah, masya Allah materinya daging semua ya, ibu ya, daging. Itu ya, jazakillah khair Bu Farah atas semua yang sudah dibagikan kepada kita. Saya mau kasih pantun lagi, pantun terakhir nih. Mantap. Burung terbang rendah di pagi hari, mencari makan di pinggir sawah. Terima kasih Bu Farah sudah mau berbagi ilmu hari ini, jangan sampai lelah. Baik. Sebelum saya simpulkan dulu atau saya serahkan ke forum untuk bertanya jawab? Saya kasih kesimpulan dulu ya. Baik ibu-ibu, intinya materi yang sudah kita dapat, yang sudah di bagian Bu Farah tadi, kecemasan itu pada anak itu mungkin perasaan yang normal ya, semua anak merasakan ya. Tetapi jika berlebihan maka akan mengganggu aktivitasnya sehari-hari.
Nah, untuk itu kita sebagai orang tua harus menanganinya dengan tepat. Nah, kita sebagai orang tua, terutama ibu yang selalu berada di rumah, bisa mengenali atau membantu mengatasi kecemasan anak kita. Nah, seperti memberi dukungan emosional, seperti menenangkan ya tadi kata Bu Farah. Terus komunikasi terbuka kepada anak kita. Jadi bertanya apa yang dirisaukan, apa yang ditakutkan, apa yang dicemaskan gitu. Nah, tadi disampaikan Bu Farah strategi mungkin ya, strategi atau cara mengatasinya seperti apa tadi? Tarik napas 4, 2, 7 ya Bu Farah ya. Mungkin juga relaksasi, meditasi ataupun olahraga. Gitu ya. Kita perlu tuh tarik napas 4 detik, terus ditahan 2, terus 7 detiknya untuk mengeluarkan. Gitu. Nah, selain itu juga kita bisa menjaga gaya hidup anak-anak kita ya. Seperti istirahat cukup, tidak lama-lama bermain. Seperti anak saya nih main mulu kerjanya. Buat kasih tahu malah pintaran dia. Aku di rumah terus bosan main HP, aku mau main katanya gitu kan. Jadi setiap anak itu kan berbeda ya. Mungkin ada anak yang rumahan, ada anak yang selalu main gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua itu pendekatannya harus sabar dan konsisten. Mungkin itu dari saya Bu Farah sebagai MC untuk menyimpulkannya. Saya serahkan kepada ibu-ibu semua untuk mungkin yang punya pertanyaan yang akan diungkapkan ke Bu Farah, silakan monggo raise hand atau langsung boleh nyalakan mic-nya atau di kolom chat ya. Tadi disebutkan tanda gejala kecemasan pada anak adalah salah satunya mengompol. Bagaimana mengatasi anak usia 8 tahun yang sudah SD tapi masih mengompol? Dari Bu Rifa nih. Mau dijawab langsung ya Bu Farah ya? Saya coba jawab ya Bu, ya mengompol ya. Mengompol itu kan sebenarnya eh, apa namanya terjadi pada dasarnya normal ketika dia masih di bawah 5 tahun ya Bu ya. Artinya dia memang masih belum punya kendali di bagian splinternya itu ya. Nah, kalau apa namanya di kandung kemihnya dia tidak bisa punya kendali sehingga apa namanya basah begitu saja. Tapi kalau dia sudah SD ya memasuki usia 7 itu biasanya sudah mulai bisa gitu ya. Sudah mulai bisa. Nah, ketika dia muncul, nah, maka sebenarnya itu adalah gejala kecemasan. Nah, tapi kita juga bisa lihat sebelumnya kita cek juga dulu ya. Artinya apa namanya? Apakah dari segi urologi dia ternyata tidak ada masalah ya. Lain kalau dia memang ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada ya, sebaiknya pemeriksaan dulu ya tadi ya saran saya. Nah, kalau ternyata dia tidak ada, maka itu dipastikan ada kecemasan. Nah, apa itu kecemasannya? Kita lihat ya. Dari rumah, dari rumah kita pastikan bahwa dia mendapatkan secure assurance. Apa secure assurance? Rasa nyaman, rasa aman. Anak mulai merasa apakah dia, kalau kita banyak mengkritik, kita kurangi kritikan ya Bu ya. Jadi kalau mengkritik itu ada seninya ya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu, biarkan dia salah dulu. Nah, evaluasinya tuh nyantai pas ada saat lagi kita ngomong-ngomong apa, lagi makan, lagi jalan berdua, nyantai dalam suasana nyantai, dia akan lebih bisa menerima. Dibandingkan kalau dia melakukan saat itu langsung kita bilang kamu tuh salah, Bina. Nah, itu satu. Yang kedua, bisa jadi dia juga mendambakan kasih sayang. Ya, kasih sayang dari kita. Jadi, kadang-kadang nih Bu, ada kita ini kan dengan adanya gadget ini kita ada di rumah, tapi sebenarnya kita ini jauh dengan anak kita, jauh secara hati gitu ya. Jauh secara apa namanya psikologis, maka kita bangun lagi kedekatan dengan 5 bahasa cinta yang dulu pernah saya apa namanya ungkapkan di webinar yang pertama. Jadi kita memberikan apa 5 bahasa cinta itu kan word of affirmation ya. Kita memberikan afirmasi baik itu emosinya, pencapaiannya gitu ya.
pujian kita berikan. Kemudian yang kedua adalah physical touch, kita berikan dia sentuhan di bagian apa namanya kepala, punggung, pelukan. Nah, itu physical touch ya. Kemudian yang ketiga kita berikan dia itu quality time. Jadi jalannya nggak usah rame-rame sama 3 anak, 4 anak, tapi berdua aja. Misalnya temenin ibu belanja ke pasar yuk, misalnya temenin ibu beli belanja belanja di apa namanya supermarket. Nah, berdua gitu ya. Quality time tuh berdua. Atau pas sebelum tidur kita bacakan dongeng. Itu quality time juga nggak mesti jalan berdua ya. Seperti itu. Kemudian itu yang ketiga, yang keempat, apa kita taking action atau menjadi orang yang responsif. Dia butuh apa? Pramuka. Oh, kayaknya kamu butuh bendera Singapura ya. Sebentar ya, ibu apa namanya? Ibu carikan ya di Shopee misalnya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan apa namanya? Service ya, act of service. Kemudian yang terakhir tuh apa ya? Quality time, physical touch, word of affirmation, service, apa namanya, act of service. Satu lagi apa tuh saya lupa. Jadi kita memberikan apa namanya bahasa cinta ya, bahasa cinta kepada anak kita. Insya Allah anak kita jadi secure ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia itu sumber kecemasannya itu adalah dari luar, maka tadi pakai apa kita bantu dia untuk mengalirkan perasaannya. Nah, membetulkan dia mengatakan perasaannya. Artinya kamu apa sih yang membuat kamu takut gitu ya? Apakah apa namanya teman ini mengganggu kamu gitu ya? Jadi kita juga perlu mencari tahu tuh interaksi dia di sekolah itu bagaimana dari gurunya atau dari temannya. Nah, di situ ketika misalnya kita udah dapat penyebabnya, TFAN tadi, TFAN, thinking, apa yang kamu pikirkan mengenai masalah apa yang kamu takuti ini atau kamu cemaskan ini, feeling, gimana perasaan kamu tiap ketemu sama dia, pokoknya oh perasaan sama dia tuh dak dikduk nggak jelas misalnya gitu ya. Ya udah kalau gitu kamu kira-kira butuhnya apa, action yang bisa dilakukan apa. Nah, terus need, kamu butuh dukungan dari siapa aja, kalau perlu ibu bicara dengan kepala sekolah boleh gitu, atau misalnya ibu bicara dengan orang tua si anak yang bersangkutan boleh. Jadi anak itu mendapatkan secure assurance lagi gitu ya. Jadinya insya Allah kalau seperti itu mengompolnya itu lama-lama akan hilang. Tapi sebelumnya, Dek, kita pipis dulu ya. Biasanya terus kita kasih pijakan. Biasanya kalau seseorang itu ketika dia sudah pipis sebelum tidur, dia tidak akan sampai mengompol sampai pagi. Dia akan dia akan apa namanya buang air lagi ketika dia sudah bangun gitu. Kita kasih pijakan begitu. Insya Allah bisa. Gitu sih dari pengalaman saya. Silakan. Apakah bisa dipahami, Bu? Yang tadi bertanya masalah mengompol? Siapa tadi yang nanya? Oke, alhamdulillah bisa dipahami. Terima kasih. Oh ya, sama-sama Bu Rifa. Insya Allah berproses dan berprogres ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut boleh? Dua lagi? Ada lagi Bu Farah? Ada Dibacakan. ada 2 lagi nih. Iya boleh dibacakan. Ya. Bagaimana membangun jati diri anak yang tangguh dari pola asuh yang salah, dikarenakan ortu belum bisa berdamai dengan masa lalu atau trauma luka pengasuhan dan batin. Nah, yang pertanyaannya, apakah kita bisa memulihkan luka batin kepada anak kita agar tidak terjadi estafet luka tersebut? Dari Usama, Bu Farah. Iya baik. Eh apa namanya Ibu siapa? Umu Salamah, Usama, Bu Samah. Usama ya, Oh Usama. Bu Usama. Ya Bu Usama. Ya alhamdulillah kalau misalnya Bu Usama menyadari bahwa seorang ibu itu ternyata masih punya luka batin, ya. Yang pernah saya sampaikan di apa namanya pertemuan yang sebelumnya adalah bagaimana kita bisa optimal dalam pengasuhan, maka yang menjadi luka batin tersebut kita mencoba untuk berdamai, ya, berdamai ya. Nah, berdamai itu bagaimana? Berdamai itu. Nah, yang paling tepat itu adalah, Bu, kalau Ibu masih punya kesempatan untuk bicara dengan orang yang membuat luka di hati Ibu, Ibu bicara.
ibu mengkonfirmasi itu jauh lebih efektif. Ya, seperti yang kemarin saya terapkan pada seorang anak yang tadi apa kasus yang tadi dia apa namanya mudah tersinggung, mudah terpicu, akhirnya dia juga mencoba untuk bunuh diri tadi. Ternyata dia punya kecewaan kepada ayah dan ibunya gitu ya, yang memang keras gitu ya. Ya, ketika itu dia bercerita ketika mungkin namanya ini ya ayahnya marah, ketika ayahnya marah dia pernah sampai dilempar waktu kecil tuh. Nah, itu kalau begitu kamu tuliskan apa yang ada di dalam perasaan kamu dan apa harapan kamu. Nah, kalau orangnya masih ada, ibu berdamai gitu. Dan itu harus punya keberanian, harus ada keberanian di situ. Kalau misalnya tidak berani, perlu mediasi. Seperti saya memediasi si anak dengan kedua orang tuanya, gitu ya. Itu Masya Allah ibu efeknya ya luar biasa. Dia akhirnya ya jauh lebih jauh lebih bahagia gitu loh. Saya tanya gimana Bu Ananda, ya Allah alhamdulillah dia udah nggak cemas di rumah itu dia masih suka diem-diem, suka apa namanya mencari cutter. Jadi kalau nggak ketahuan gitu tuh. Tapi ya kalau lama saya juga sampai kadang-kadang nggak habis pikir ya marahnya seorang anak tuh kok bisa sampai seperti itu ya. Tapi ya itulah penghayatan seorang anak itu ternyata berbeda-beda gitu. Maka kita kadang-kadang perlu hati-hati dan mencermati setiap apa yang kita berikan kepada anak gitu ya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang memang sekiranya kayaknya nggak berkenan, nah kita langsung minta maaf. Itu akan lebih efektif kepada anak. Nah, ketika sudah bisa memaafkan anak gitu ya. Nah, maka tadi yang kemarin ya, pause pending ya ya. Pause pending kemudian apa empati, mirroring, kemudian kita reparenting dan kita self healing juga gitu ya. Kemarin tuh di bahasan kemarin ya. Misalnya kita dulu mendapatkan pengasuhan yang keras, cukup keras gitu ya dari kedua orang tua kita. Jadi kita nggak sengaja nih kalau kita lagi udah mulai memuncak gitu ya, kita pengen marah sama anak kita itu dengan yang agak kasar gitu ya. Misalnya kita mau memukul. Nah, ingat kita langsung pause. Ini saya udah mulai kayak nggak bisa terkendali. Karena sebenarnya kalau dalam keadaan sadar normal kita tahu itu salah. Kita tahu karena kita tahu rasanya itu nggak enak gitu kan ya. Tapi kalau udah memicu gitu ya, ini yang bermain hanya amigdala nih, nggak nyampe ke korteks istilahnya. Kita nggak memberi kesempatan dari amigdala ini berjalan dulu impulsnya ke korteks. Jadi kita bermainnya di sini aja nih di amigdala. Maka kita harus pause pending. Nah, pause pending itu kita nggak langsung berucap, kita nggak langsung bertindak, tapi kita keluar dari situasi itu. Namanya pause pending ya. Kemudian kita tarik nafas panjang, stabilisasi ya, stabilisasi tadi ya. Napas panjang, 4, 2, 7 keluarkan gitu ya. Nah, terus kemudian saat itu kita berempati, ya Allah, aku tahu rasanya nggak enak waktu aku dulu dipukul sama sama apa namanya sama ibuku misalnya gitu. Ya Allah aku nggak jadi kita mulai ada empati, kita ada mirroring, gimana ya caranya ya sebaiknya ya aku menghadapi tingkah dia yang nyebelin ini. Nah, kita reparenting tadi, kita ingat, oh kalau kata Bu Farah gitu ya misalnya kalau misalnya dia berebutan kayak begini, ya udah apa namanya kita mencoba untuk adil misalnya kayak gitu. Apa tadi dengan bergantian gitu ya. Kemudian juga jangan sampai kita menyakiti kedua anak kita nih, adik dan kakak misalnya kayak gitu. Jadi reparentingnya munculin lagi gitu. Baru kita apa namanya langsung kembali lagi ke situasi yang tadi yang membuat kita tadi marah tadi sebelumnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan memang ada orang yang bisa menyembuhkan luka batinnya sendiri ya dengan berdamai tadi, tapi ada juga yang butuh apa namanya, bantuan profesional gitu ya. Karena kalau seandainya dia langsung bicara dengan orang yang membuat dia luka itu, dia nggak mampu, maka ada metode yang kedua yang disebutnya empty chair. Jadi keluarin semuanya gitu ya. Jadi dibantu sama seorang profesional gitu ya. Nah, ketika udah keluar emosinya, baru nanti mengambil hikmah dari kejadian pahit itu apa. Nah, kita jadi punya satu sudut pandang baru terhadap kejadian yang menyakitkan itu. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi memang kemarin ada di kelas yang kemarin ya. Tapi kalau seandainya memang butuh
butuh konsultasi lebih, boleh nanti apa namanya kita berlanjut di sesi privat gitu ya. Baik, Oke, alhamdulillah jazakillah khair Bu Farah. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih Bu Farah. satu Mau aja, dijawab? Nah, satu lagi satu aja. aja, satu aja. Satu aja. Yang mana nih? Yang terakhir apa yang ketiga ya? Saya bacain 2 ya. Langsung mungkin Bu Farah jawabannya singkat aja ya. Baik-baik. Yang pertama itu mengatasi anak yang suka marah-marah. Ya enggak, ini di anakku kelas 3 SD. Laki-laki kenapa ya suka marah-marah? Ngomong sama uminya aja marah-marah. Kayaknya mancing emosi uminya. Itu dari Nyai Widi. Terus yang kedua, saya memiliki seorang anak yang kebetulan tahun besok mau masuk SD. Usianya pas masuk SD masih 6 tahun 2 bulan. Tetapi dia masih sedikit cemas karena dia takut kalau dimarahin guru jika belum bisa baca. Bagaimana cara berbicara kepada anak saya biar supaya merasa nyaman dan perlahan mau menerima untuk masuk SD. Gitu Bu Oh, Hara. oh ya baik-baik. Nah, kalau apa tadi? Yang pertama tadi apa? Apa saya jawab yang kedua dulu aja ya? Yang SD Iya ya? boleh. Heeh. Nah, kalau yang SD itu, ya tadi pertama kita pilihkan anak kita sekolah yang memang gurunya itu apa tidak tidak apa namanya memberikan pendekatan baca tulis itu tidak menjadi suatu kewajiban gitu loh. Jadi kan ada tuh SD-SD yang apa namanya swasta gitu ya. Kalau kita punya uang yang lebih, yang dimana gurunya itu malah memberikan apa sekolahnya itu memberikan kebijakan fasilitas pengayaan membaca. Jadi dan kalau misalnya anaknya belum bisa baca, soalnya itu masih dibacakan. Jadi kita tuh memberikan memberikan pengertian tersebut. Karena kan dia tadi udah nyebutkan ya. Karena aku takut nanti gurunya galak, nggak bisa nggak bisa apa. Kalau aku nggak bisa baca, nah kalau gitu actionnya apa? Nah ya udah deh, kalau gitu kita cari gimana kita cari sekolah yang gurunya itu tidak memaksakan anak-anak itu untuk membaca. Kalau yang ibu tahu tuh sekolah yang belum bisa baca tuh soalnya masih dibacain tuh sama gurunya gitu misalnya. Nah, jadi action kan. Nah, terus need-nya apa? Terus apa lagi yang membuat kamu bisa nyaman? Itu aku pengennya sih temen aku kalau ada temen aku di sana aku juga mau gitu. Coba kita cari lagi sekolah yang ada temen kamu nih di TK nih gitu. Oh ternyata dapat sekolah yang ini. Jadi kalau udah ada langkah-langkahnya, tadi TFAN ya, thinking, feeling, action, need-nya. Kalau itu udah dijalankan, itu anak itu akan ada memberi rasa aman kepada si anak sehingga cemasnya berkurang gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, kemudian oke, kemudian yang sebelumnya tadi apa, Bu? Tunggu, saya lihat dulu. Anakku kelas 3 SD, laki-laki. Kenapa ya suka marah-marah? Marah-marah, oke. Iya. Nah, perlu marah-marahnya itu harus tahu sebelumnya ada apa, ada kejadian apa. Karena kan sebenarnya namanya ekspresi emosi itu pasti didahului oleh sesuatu gitu. Kita senang karena ngelihat ada yang lucu, misalnya. Kita senang karena ada yang bercanda. Kita takut karena ada yang berbahaya. Nah, itu dia tuh Umu sama alhamdulillah anak saya di sekolah SDIT bisa untuk anak yang belum bisa membaca menulis fasilitasi. Nah, ini boleh menjadi satu nih super system ya ini namanya ya. Ada yang menyarankan nih SDIT anaknya nih nggak perlu dipaksakan baca tulis, gurunya bersabar karena anak saya nomor 2 itu juga sama tuh kayak gitu. Dia nggak apa nggak belum minat baca tulis, tapi gurunya sabar banget menunggu menunggu. Bahkan pas pengayaan tuh anak saya tuh bolos coba. Astagfirullahaladzim. Tuh yang anak SD. Dan sekarang udah masuk ke psikologi Unpad tuh. Ya Allah itu anaknya sebenarnya mudinya Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah gurunya sabar. Akhirnya dia bisa baca juga akhirnya gitu. Nah terus balik lagi ke marah-marah itu. Apa penyebab dia marah? Itu dulu yang harus kita tahu gitu ya. Dan apa namanya? Kalau kita marah-marah kita jangan terpancing. Kita jangan terpancing juga marahin balik. Oh, mohon maaf. Kayaknya ibu nggak nyaman deh dengar kamu berteriak seperti itu. Bisa nggak kita bicaranya baik-baik saja? Kalau kalau misalnya gini ya, kalau misalnya saya sama Hana ya, Hana mohon maaf, Umi nggak nyaman kamu teriak seperti itu. Kalau misalnya Umi yang berteriak ke kamu, kamu nyaman nggak? Nah gitu, satu diajarkan empatinya ya. Ajarkan empatinya. Kita bisa kok, kamu bisa kok menyampaikan keinginan kamu tanpa kamu harus berteriak seperti itu, gitu.
Nah, terus kemudian yang kedua, modeling. Jadi kita modelingnya gini loh. Jangan-jangan ya anak kita ini ngelihat siapa gitu. Misalnya kakaknya ngegas atau misalnya ayahnya ngegas gitu. Karena itu juga bisa yang namanya ekspresi emosi kan dipelajari ya. Jadi kalau misalnya dia ngelihat ada yang seperti itu, maka minta tolong orang-orang rumah juga ketika dia marah tidak perlu sampai berteriak kayak gitu. Kalau marah ya apa namanya, kalau misalnya nggak suka sesuatu ya bicara aja gitu ya, nggak perlu yang sampai apa namanya teriak. Terus apa yang membuat anak kita marah atau tidak nyaman itu juga perlu dikasih tahu. Jadi dia mendapatkan solusi gitu ya. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu marah? Ya udah kalau 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 begitu kamu butuhnya apa? Kayak gitu. Ya udah kalau seperti itu kamu butuhnya apa? Nah, misalnya gini, aku sebel banget itu sama adek aku. Tadi misalnya kita rebutan rebutan itu ya, rebutan apa namanya? Maaf saya sambil ngeplak ngeplak pempek. Misalnya aku sebel sama ade tuh. Oh, mama sih biasanya suka ngebelain ade mulu tuh, misalnya kayak gitu kan. Ya udah kamu butuhnya apa? Ya aku kan butuh nonton TV. Oke, kamu butuh nonton TV. Ya udah sebentar ya. Ibu mau ngomong dulu sama ade gitu. Ibu mau ngomong sama ade. Dek, yuk kita jajan dulu yuk keluar misalnya kayak gitu. Jadi kita juga memberikan solusi buat dia. Jadi jangan karena marah itu sebenarnya apa? Marah itulah emosi karena dia tidak mendapatkan ketidakadilan gitu ya. Marah itu nih, kebutuhan marah itu adalah dia mendapatkan rasa adil. Nah, seperti itu. Jadi kita penuhi kebutuhannya itu. Gitu ya. Apakah bisa dimengerti? Gimana, Bu? Siapa tadi, Bu? Sama ya? Sama. Insya Allah dimengerti ya, Bu Ibu ya. Kita menghemat waktu udah jam 17.18. Kita foto dulu nggak biasanya? Bisa terakhir nanti ya. Satu lagi Bu Farah. Untuk kita punya door prize untuk satu orang. Nanti Bu Farah memberikan pertanyaan yang bisa menjawab, angkat raise hand pertama yang akan mendapatkan door prize-nya ya. Oke. Silakan Bu Farah, ajukan Baik. pertanyaan. Baik, tadi di salah satu penanganan mengatasi kecemasan anak itu ada singkatan TFAN. Nah, siapa yang bisa menguraikan TFAN itu gitu Ya, ya? raise hand. Nah, dan menjelaskan sedikit lah. Ayo dapat door prize loh. Ayo voucher belanja. Monggo Ibu-ibu, siapa nih yang bisa? Apa saya aja yang jawab ya? TFAN. Oh, Bunda Mamai. Oh, ada juga nih. Siapa duluan tadi? Sweet. Thinking, feeling, action, needs. Masya Allah, siapa itu yang jawab? Bu Erna ya, Bu Erna. Kelasnya di mana? Penjelasannya sedikit. Apa itu? Itu apa ya, ekspresi? Thinking. Ya artinya aja sih, Bu. Thinking apa? Apa yang? Apa yang di apa Think apa think? Thinking, apa yang kamu pikirkan? yang kamu pikirkan, feeling apa yang kamu ikuti ya? Feeling apa, Rah? Rasa ya. Perasaan. Rasakan. Apa yang kamu rasakan, nah? Oke, terus Terus action, coba bawa perasaan. action, kira-kira tindakannya apa? Nah, benar. Ya, action itu tindakan ya. Tindakan Tindakan, ya. kamu Next itu melakukan apa gitu. ya, coba bawa ya. Terus next itu butuh super apa sih kayak pakai tempat supermarket buat beli apa gitu, buat Oh iya. dari tindakan itu, dari action itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Hebat Bu Ernawati. Oh iya. Selamat Bu Ernawati. Nanti Bu Ernawati bisa menjapri kita di tim ya. Bu Ernawati ada di grup kelas pintar nggak ya? Ibu pintar? Enggak, saya ini masukin sama Bu Evi. Bu Evi, Bu Erna ya?
Epi, Erna, Ya, Ibu Erna. Bu Erna. Bu Erna Erna. tetangganya Bu Evi. Ya, Ya, benar. boleh. Satu lagi sama Bu siapa tadi, Bu Rahma ya, yang pertanyaannya apa itu agak-agak keren deh. Satu, Bu Rahma dan Bu Erna nanti menghubungi kami panitia ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Farah? Insya Allah cukup ya, mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bahas hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pijakan kita untuk membersamai anak kita menjadi anak yang tenang, bahagia gitu ya, dan bisa optimal tumbuh kembangnya, bisa menjadi anak yang sukses dan beruntung di dunia dan akhirat. Amin. Saya tutup ya dari saya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, yang mempunyai ilmu, dan yang salah datangnya dari saya yang penuh khilaf. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu semua, tetap semangat ya, belajar terus ya, belajar sampai nanti kita habis umurnya ya. Yang lahat. Ya, sampai yang lahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Farah atas ilmunya yang sudah diberikan. Semoga apa yang sudah Bu Farah berikan kita bisa terapkan, bisa kita aplikasikan di dalam rumah kita, atau ya mungkin anak-anak tetangga bisalah kita ajak ya. Begitu. Untuk para ibu-ibu, mohon maaf atas kekurangan kami dari panitia. Kita mau foto dulu nggak? Maaf. Boleh. Kita buka kameranya semua. Mohon ibu-ibu dibuka kameranya. Rapikan kerudungnya. Masya Allah, cantik-cantik kaget saya. Sudah. Bu Desta, Bu Mama, Ibu Merli, Bu Evi siap. Ya, ini udah dibuka semua. Ada lagi yang mau Yang dibuka? mana lagi? Bu Dian, monggo Bu Dian, Bu Desta, Bu Eka, Bu Erna sambil rebahan. Aku buka. Ya. Yang terdekat aja. Siapa yang screenshot? Siap. Udah ya. Siap ya. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Nggak ada lagi. Udah pada keluar. Ya udah, cukup. Cukup ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Semoga menjadi amal baik dan ladang pahala bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan kami. Insya Allah bulan depan kita ada acara online ya. Offline ya, Hari Ayah. Insya Allah doakan kami bisa melaksanakan baik. Ya, jangan lupa ikut dan tunggu undangan dari kami. Semoga kita bisa ketemu kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Alhamdulillah. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan istighfarnya astagfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.